Lalu kata beliau, tapi bacanya seorang-seorang, jangan sama-sama. Kita kan tinggal tanya, Syekh kok membedakan? Kok dibedakan sama-sama dengan seorang-seorang? Dalilnya apa? Kita kan tinggal tanya ke beliau, kok dibatasi? Kenapa enggak boleh sama-sama? Kok seorang-seorang? Kalau hadis Nabi itu mutlak, jangan diikat. Kalau dia lepas, biarkan dia lepas. Jangan diikat. Kalau diikat, berarti Tuhan buat syariah baru, buat aturan baru. Yang buat aturan baru berarti dia Tuhan. Kira-kira Syekh Fauzan Tuhan atau bukan? Utusan Tuhan atau bukan? Beliau alim, murid daripada Nabi, murid daripada sahabat, murid Nabi, sahabat Nabi, murid dari murid lagi ke bawah. Nabi aja enggak membatasi, kok beliau bisa membatasi? Bahkan kalau kita tengok di antara hadis tadi, kata sahabat Ibnu Abbas, kami tahu Nabi itu selesai sholat, sahabat Nabi itu zikir dengan suara keras, mereka takbir keras-keras. Makanya aneh kalau ada yang membatasi, enggak boleh bareng-bareng, bolehnya sendiri saja. Karena hadis tidak membatasi. Kok membatasi? Berarti buat syariat. Yang buat syariat itu ahli bid'ah. Jadi Bapak Ibu, bukan kita ahli bid'ah. Yang buat syariat baru ahli bid'ah. Kita bukan ahli bid'ah, ahlu sunnah. Ini dasarnya sunnah tadi. Maka poin pertama, kata beliau tidak makruh. Dan dalilnya banyak dari hadis. Kalau ada orang katakan justru dari hadis yang sir banyak, kata beliau yang jahar banyak, sir juga banyak. Dan mereka enggak konsisten. Di antara contoh enggak konsisten, dulu foto haram, sekarang selfie ustadznya. Yang naifnya bilang foto haram di video, ceramah di video, bilang foto haram. Kira-kira lebih haram mana foto daripada video? Ngerti? Ceramah foto haram di video lagi, live lagi. Ngerti? Bukan bongak Pak, lebih sedikit lah gitu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama para penghafal Quran, para asatidz pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pendidikan merupakan aset investasi masa depan untuk anak bangsa. Pendidikan gratis, penghafal Quran, bisa baca kitab kuning, punya life skill. Mari kita support menjadi orang tua asuh untuk anak-anak sebagai pelanjut tongkat perjuangan di masa akan datang. Bisa kita transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 82021666665. Sekali lagi 82021666665. Bank Syariah Indonesia 6-nya 9 kali 666666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Makasih Ustaz Doni yang sudah menghantarkan dan sudah menunggu, dan semua sahabat yang duduk di majlis Raya An-Nur untuk bedah buku Natijatul Fikri fil Jahri bil Dzikri. Alhamdulillah kita sudah pegang terjemahan, saya punya yang aslinya. Jadi kita semua nanti tinggal komparasi saja, tinggal kita gabungkan kita gabungkan penjelasan dari terjemahan dan buku asli insyaallah. Pertama, buku ini ditulis Imam Suyuti. Imam Suyuti ini digelari dengan Al-Hafiz. Artinya dalam hadis beliau sampai pada puncak tertinggi. Orang dalam hadis itu disebut dengan Al-Hafiz kalau hafal hadis minimal 300.000 sanad dan matan, dan menguasai rijalnya. Sehingga Imam Suyuti ini seorang yang dalam kedudukan hadis tinggi. Kenapa saya ingin tonjolkan ini? Saya ingin mengatakan nanti bahwa beliau dalam buku ini mengemukakan banyak argumen dari hadis,
Artinya beliau ini orang punya kapasitas, bukan kaleng-kaleng bahasa kita sekarang, tapi orang yang punya kapasitas. Dan ketika berargumennya karena beliau ada ilmunya di bidang itu. Itu satu. Yang kedua, beliau ulama hadis, ulama yang karangannya sampai 700 kitab. Ada yang mengatakan sampai 1000 kitab. Yang ketiga, beliau ini dianggap orang sebagai mujtahid, tapi beliau tidak merasa pede sebagai mujtahid, maka menisbahkan diri sebagai asy-Syafi'i, seorang bermazhab Syafi'i. Sementara yang lain berhusnuzan, kalaulah beliau ini menyatakan diri sebagai seorang imam mazhab atau seorang mujtahid, beliau layak untuk itu. Maka Imam Suyuti dari segi hadis beliau punya prestise puncak tertinggi. Dari segi karangan beliau tidak 1-2, tapi karangan beliau sudah dihitung ratusan bahkan ribuan. Yang ketiga, dari segi istinbat hukum, beliau dianggap orang yang punya kapasitas, orang yang patut, orang yang ahli untuk istinbat hukum. Karena ada orang ahli hadis, tapi belum tentu mujtahid dalam menyimpulkan hukum. Imam Suyuti mengumpulkan keduanya. Dan di antara karya beliau yang terkenal bagi kita adalah Tafsir Al-Jalalain. Itu karya beliau bersama Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Saya langsung masuk ke tema buku kita Ustaz Doni. Tema Suyuti saya cukup sedikit karena beliau seorang yang sangat populer. Justru jangan sampai kita kenalkan orang makin gak kenal dengan beliau. Buku ini adalah sebuah risalah yang beliau tulis karena ada pertanyaan. Apa pertanyaan waktu itu? Orang tanya, kata beliau, sa'altu akramakumullah amma i'tadahu an-nas amma i'tadahu as-sadatu as-sufiyah min aqdi hilaki adh-dhikr wal jahri bihi fil masjidi wa raf'i as-sauti bit-tahlil wa hal dhalika makruhun aw la. Jadi ada orang tanya, Imam Suyuti, ini kebiasaan orang sufi, mereka kumpul di masjid lalu baca zikir keras-keras. Baca zikir keras-keras ini makruh atau tidak? Jadi pertanyaan asalnya itu. Maka beliau karang buku ini. Saya ulang, ada orang nanya, Imam Suyuti, di zaman kita ini, saat kita hidup ini, ada orang biasanya mereka berkumpul di masjid, zikir sama-sama, bacaan zikirnya keras. Itu kebiasaan kaum sufi. Ini makruh atau tidak? Itu pertanyaan. Maka Imam Suyuti jawab dengan banyak dalil. Berapa dalil kira-kira beliau ungkap di situ? Seingat saya 53 dalil ada di situ. Banyak dalil yang ungkap di situ. Lalu kata beliau ketika menjawab bahwa berzikir dengan suara jahar, berkumpul rame-rame di masjid atau di tempat lain, la karahata fi syai'in min dzalik, itu tidak makruh sama sekali. Maknanya boleh dibuat. Lalu kenapa beliau katakan itu boleh dibuat? Karena banyak hadis Nabi yang menunjukkan itu boleh dibuat. Lalu kata beliau, hadis yang menunjukkan jahar, yang menunjukkan sir sama banyaknya. Tapi kemudian bagaimana kita menerapkannya? Maka kata beliau, saya di sini mengikut metode Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Nanti boleh lihat di kitab Al-Adhkar dan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, bahwa jahar dalam membaca Quran, sir dalam baca Quran, itu tengok keadaan masing-masing. Sehingga ada keadaan afdal zikir itu dengan jahar, ada keadaan justru sir afdal saat kita berzikir. Maka tidak bisa kita pukul rata dengan satu keadaan. Tidak bisa kita hukumi semuanya dia makruh atau dia boleh atau dia wajib atau sunnah atau haram. Tapi tengok keadaan. Begitu juga dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Maka poin pertama kata beliau tidak makruh. Dan dalilnya banyak dari hadis.
Kalau ada orang katakan justru dari hadis yang sir banyak, kata beliau yang jahar banyak, sir juga banyak. Lalu yang benar yang mana? Kata beliau, kita cocokkan dengan keadaan masing-masing. Karena setiap dalil itu dia akan bicara sesuai dengan konteks masing-masing. Maka jangan dihukum rata, tapi dihukumi dengan keadaan masing-masing orang. Lalu beliau coba mengungkapkan dalil. Di antara dalil itu hadis yang pertama berasal dari Sahih Bukhari. Itu silakan tengok hadis pertama. Bacanya hadis pertama dalam Sahih Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala. Ini hadis qudsi. Ana inda zanni abdi bi. Aku memperlakukan hambaku sesuai dengan bagaimana dia berprasangka kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersama hamba ketika hamba mengingatku, zikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia berzikir kepadaku dengan sir dalam hatinya, dalam dirinya sendiri, aku juga ingat dia pada diriku. Tapi ada lanjutan. Wa in dzakarani fi mala'in. Kalau dia berzikir di hadapan orang banyak, berjamaah maksudnya, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku ingat hambaku ini pada majlis ramai yang lebih baik daripada majlis ramai dia berzikir itu. Majlis siapa? Majlis malaikat. Wadzikru fil mala'i la yakunu illa an jahrin. Kata Imam Suyuti mengomentari, zikir di tempat orang ramai itu pasti zikirnya jahar. Kalau seandainya di tempat orang ramai zikirnya lunak, enggak usah ngumpul. Ngapain datang tempat orang ramai? Ngapain ngumpul? Di rumah aja sendiri. Lebih baik begitu. Tapi ketika disebutkan fi mala'in, itu maksudnya hadis itu adalah berjamaah zikirnya. Suaranya jahar. Jadi jelas kata beliau, ini hadis menunjukkan zikir itu ramai-ramai, berjamaah, suaranya keras, jahar. Hadis yang kedua, itu di sana hadis yang ada penjelasan itu kan? Ini penjelasan Imam Suyutinya. Tadi hadis saja yang ada di situ. Hadis yang kedua, akhrajal Bazzar wal Hakim fil Mustadrak. Imam Bukhari ketika memilah-milih hadis, ada hadis yang tidak beliau masukkan kitab Al-Jami' As-Sahihnya. Hadis yang tidak masuk itu dikumpul oleh Imam Hakim di dalam kitab namanya Mustadrak. Maka dikenallah Al-Mustadrak lil Hakim. Artinya ini termasuk hadis yang dianggap oleh Imam Bukhari hadis yang baik. Wasahahu, dan hadis ini dianggap sahih oleh Imam Hakim. Berasal dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah qal kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya ayuhan nas. Suatu hari Nabi datang kepada kami. Lalu kata Nabi, "Hei kalian sahabatku, inna lillahi saraya minal malaikah." Allah punya malaikat yang kerjanya jalan-jalan, keliling-keliling. Keliling ke mana? Tahillu wa taqifu ala majalisi dzikri. Dia kerjanya bergabung, membaur dan berkumpul di majlis zikir. Fil ardi, di bumi. Berarti kita, majlis kita. Farta'u fi riyadil jannah. Maka kalian berusahalah berkumpul, bergabung, membaur di majlis zikir. Qalu wa aina riyadul jannah? Sahabat nanya, di mana taman surga itu Rasul? Qal majalithuz zikri, di majlis-majlis zikir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghdu wa ruhu fi zikrillah. Maka berangkatlah kalian pagi dan sore untuk bergabung dengan majlis zikir. Jadi ini jelas bahwa malaikat ada kerjanya sekedar cari majlis zikir. Sampai di situ dalam hadis yang lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa lihat hadis yang ketiga, riwayat Imam Muslim dan Imam Hakim, di situ lebih lengkap. Di hadis itu dijelaskan kalau malaikat itu sudah datang di majlis zikir, dikepakkan sayapnya. Sehingga ada yang ceritakan malaikat itu dia bertingkat-tingkat, satu ngepakkan sayap, sambung ke atas sampai ke langit. Sehingga kalaulah jatuh bala, jatuh murka Allah, malaikat tadi lindungi mereka. Sehingga majlis zikir dilindungi oleh mereka dari semua yang tidak baik. Maka majlis zikir hanya akan ada rahmat saja. Itu khusus itu saja. Tidak ada kerja malaikat selain itu.
Maka poin ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi menyuruh kita bergabung, membaur, duduk di majlis zikir. Majlis zikir itu maknanya duduk di majlis yang kita di sana sama-sama kumpul, lalu baca zikir sama-sama. Biasanya ada guru yang memandu, ada syekh yang memimpin, ada di antara sahabat Nabi yang memimpin. Dan sahabat Nabi itu kumpul untuk baca Quran, kumpul untuk berzikir bersama, itu biasa, rutin dibuat. Sahabat Abu Hurairah paling sering undang sahabat Nabi kumpul di rumah beliau. Lalu ketika kumpul, ada satu baca Quran, yang lain dengar, atau mereka zikir sama-sama di rumah sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari berapa hadis yang kita baca ini menunjukkan yang cerita ini ulama hadis, sehingga enggak mungkin bertentangan dengan sunnah Nabi atau dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketiga. Nanti saya tidak akan bacakan semua hadis, akan saya pilih berapa hadis karena Bapak Ibu bisa baca sendiri sebab ini sudah terjemahkan. Hadis yang ketiga. Akhraja Muslimun wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Hakim, wal lafzu lahu, dan lafaznya dari redaksi Imam Hakim. An Abi Hurairah, masih dari sahabat Abu Hurairah periwayatnya. Qal, kata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyaratan wa fudala yaltamisuna majalisiz dzikri fil ardi. Sama hadis dengan tadi, ini lebih lengkap sedikit. Fa idza atau ala majlisi dzikrin haffa ba'dhum ba'dha bi ajnihatihim ila sama'. Allah punya malaikat yang mulia, kerjanya jalan-jalan cari majlis zikir di bumi. Kalau sudah jumpa, mereka berkumpul, mereka membaur, mereka berhenti, dan mereka kepakkan sayap mereka, semuanya mengepakkan sayap sampai nanti ila sama', sampai ke langit. Fa yaqulullahu ta'ala, Allah tanya setelah mereka selesai majlis zikir tadi, mereka pulang ke tempat mereka masing-masing. Fa yaqulullahu ta'ala, Allah tanya, min aina ji'tum, tadi kalian dari mana? Apa yang kalian lakukan? Apa yang bisa kalian beritakan? Fa yaquluna ji'na min 'indi ibadik, tadi kami datang dari tempat hamba-hambamu. Yusabbihunak, mereka semua bertasbih kepada engkau. Waw jamak, menunjukkan orang tadi ramai, banyak. Wa yukabbirunak, mereka semua takbir kepada engkau. Wa yuhammidunak, mereka semua takbir kepada engkau. Wa yuhallilunak, mereka semua bertahlil kepada engkau. Wa yas'alunaka wa yastajirunak, mereka minta kepada engkau dan mohon perlindungan kepada engkau. Fa yaqul ma yas'alun, Allah tanya, mereka minta apa? Wa huwa a'lam, sebenarnya Allah tahu, cuma Allah ingin malaikat ini menjelaskan, Allah ingin malaikat ini bersaksi, Allah ingin malaikat ini memberi perhatian. Ada sesuatu yang Allah inginkan di hadis ini. Apa kata Allah kemudian? Kata malaikat, fayaquluna yas'alunakal jannah, ya Allah, mereka pengen agar nanti dimasukkan ke surga, mereka minta masuk surga. Fayaqulu wa hal ra'auha, Allah tanya, apakah mereka pernah lihat surga? Fayaquluna la ya Rabb, kata mereka, pasti belum ya Allah. Lalu kata Allah, fa kaifa law ra'auha, bayangkan gimana kalau mereka sudah pernah nengok surga, kira-kira lebih pengen surga atau gimana? Yang enggak tahu nikmat surga aja pengen masuk surga, bayangkan yang tahu gimana hebatnya surga. Lalu Allah tanya lanjut, tsumma yaqulu wa mimma yastajirunani, mereka minta perlindungan kepadaku dari apa? Takut apa? Pengennya bagaimana? Wa huwa a'lamu bihim, Allah sudah tahu. Fa kaifa, kata Allah, fa yaquluna minan nar, kata malaikat, mereka berlindung, ya Allah jangan sampai kami masuk neraka. Fa yaqulu wa hal ra'auha, pernahkah mereka lihat? Fa yaquluna la, enggak ya Allah. Fa yaqul fa kaifa law ra'auha, gimana kalau mereka pernah lihat neraka? Pasti lebih takut neraka, tak pengen masuk neraka. Tsumma yaqul ishhadu, malaikat semua bersaksilah kalian,
anni qad ghafartu lahum, aku ampuni mereka semua, wa a'taituhum, dan aku kasih mereka ma sa'aluni, apa saja yang mereka minta kepadaku, aku kasih mereka surga. Wa ajartuhum, dan aku lindungi mereka mimmastajaruni, dari apa saja mereka mohon perlindungan kepada aku. Fayaquluna rabbana inna fihim abdan khatta'an jalasa ilaihim wa laysa minhum. Ya Allah, ada di situ orang banyak dosa, tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba gabung, padahal mereka bukan jamaah situ. Anggap tadi ada orang lewat depan jalan Hang Tuah, dengar suara dari An-Nur, itu kayaknya majlis zikir. Saya rasanya udah lama enggak dengar zikir, udah lama enggak kumpul orang soleh, pengen sekali-kali kumpul orang soleh, gabung dia. Kata malaikat, itu kan bukan jamaah mereka, ada pendosa yang gabung di situ. Diampunkan juga kah itu? Kata malaikat. Apa kata Allah? Wa huwa aidan qad ghafartu lahum, aku ampunkan juga dia itu. Fa innahumul qaum la yashqa bihim jalisuhum, karena mereka ini majlis adalah majlis bila satu orang diampuni, semua diampuni. Kalau satu dirahmati, semua dirahmati. Kalau satu dikasih surga, semua kasih surga. Kalau satu dilindungi, semua dilindungi. Jadi meskipun bukan jamaah mereka, meskipun orang pendatang yang enggak tahu asal usulnya, mereka diampuni bersama dengan orang yang bukan bagian dari mereka. Ini menunjukkan bahwa bahwa malaikat itu mencari orang berzikir bareng-bareng. Majlis zikir seperti kita sampaikan tadi, orang kalau sudah majlis zikir pasti zikir bersama, zikirnya jahar, dan kebanyakan yang dibaca sama redaksi zikirnya. Maka tadi disebutkan yusabbihuna, mereka tasbih pada engkau, artinya mereka semua baca subhanallah sama-sama pada engkau, mereka baca alhamdulillah sama-sama pada engkau. Ingat, ini konteksnya tadi pertanyaan para sufi yang biasa berkumpul membuat majlis zikir. Tengok sufi gimana zikirnya. Satu orang syekh pimpin zikir bersama-sama. Imam Suyuti kemukakan dalil tadi. Berarti beliau ingin menyampaikan, yang saya maksudkan zikir bersama, satu suara, satu redaksi, banyak orang bacanya, dipimpin satu syekh, itu boleh. Ini dalilnya. Kan ingat tadi kan? Kata beliau, kebiasaan orang sufi, makruh atau tidak. Ini konteksnya jangan dilepas. Saya lanjut. Hadisnya pindah ke hadis nomor 13. Ketemu? Hadis 13. Akhraja Ibnu Jarir fi tafsirihi an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu fi qawlihi fama bakat alaihimus samaa'u wal ard. Ketemu hadis itu? Hadis 13. Halaman 22. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat fama bakat alaihimus samaa'u wal ard. Langit dan bumi itu Bapak Ibu nangis kalau orang beriman meninggal. Qal innal mu'mina idza mata baka alaihi minal ardil mawdi'u alladhi kana yusalli fihi wa yadhakkirullaha fihi. Orang beriman kalau meninggal, tempat dia biasa zikir itu nangis. Di sini nih, orang ini biasa zikir, tempat aku dipakai zikir biasanya. Sekarang dah enggak ada. Nangis tempat itu. Dalam sebagian hadis ceritakan 40 hari nangisnya. Itu sebabnya kenapa kita buat hari zikir tahlil itu 1 hari, 7 hari, 40 hari. Di antaranya ini istimbatnya. Supaya sudah 40 hari dia nangis, jangan sampai lanjut nangis. Buat majlis zikir di hari 40 tadi. Itu istimbatnya Pak. Jadi ulama kita melihat dari ayat ini bahwa langit, bumi nangis kalau orang beriman meninggal. Satu di antara yang nangis itu tempat kita biasa duduk zikir di situ. Kapan dia nangis? Sampai 40 hari. Karena 40 hari dia nangis ditenangkan dengan zikir. Zikir dari siapa? Orang yang hidup, keluarga dia, saudara dia, sahabat dia, orang yang kenal dengan dia. Makanya dibuat 40 hari Pak.
Kalau kita tengok lagi rahasia yang lain banyak lagi. Nabi Musa i'tikaf 40 hari. Nabi Muhammad jadi nabi 40 tahun. 40 ini sebuah angka yang banyak rahasianya. Saya tak usah kaji lebih lanjut, kita balik ke sini saja. Lalu kata beliau, tempat dulu kita biasa salat, biasa berzikir, nangis kalau kita meninggal. Lalu wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Abi Ubaid, kata Imam Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya dari Imam Abi Ubaid, qal innal mu'mina idza mata nadat biqa'ul ardi abdallahil mu'min mata fatabki alaihi al-ard was sama. Kalau ada orang meninggal, tanah tempat orang itu biasa salat, biasa zikir, itu dia kasih tahu semua langit dan bumi, hamba Allah yang biasa zikir tempatku ini sudah meninggal. Maka nangislah semua langit dan bumi. Itu hebatnya orang beriman, mulia orang beriman. Maka jangan hinakan orang beriman, jangan remehkan orang beriman. Orang beriman ini satu orang aja banyak nilainya untuk kita. Kita kalau salat sendiri pahala 1 kali lipat, tapi kalau ada satu orang dapat jamaah 27 kali lipat. Satu orang cuma. Bayangkan 1 juta umat Nabi, bayangkan 1 miliar umat Nabi, banyak barokahnya untuk kita. Maka baik-baiklah dengan umat Nabi yang lain. Jangan sombong dengan mereka, jangan angkuh dengan mereka, jangan merasa lebih baik dibanding mereka. Ini kenyataannya. Lalu kata beliau, innal mu'mina idza mata nadat biqal ardi abdallahil mu'min mata fatabki 'alail ardu was sama fayaqulur rahman. Apa kata Allah? Ma yubkikuma 'ala abdi. Allah tanya ke langit dan bumi, apa yang membuat kalian nangis terhadap hamba-Ku ini? Fayaquluna, mereka jawab, Rabbana lam yamshi fi nahiyatin minna qattu illa wa huwa yudzakkiruk. Ya Allah, ini hamba ini tidak pernah melewati langit dan bumi, tidak pernah lewat gunung, lewati jalan raya, lewati lembah, lewati apa saja, kecuali kami dengar dia itu zikir. Kata semua langit dan bumi, bilang kepada Allah gitu. Lalu kata Imam Suyuti, wajhud dalalah min dzalika anna sama'al jibali wal ardi lidzikri la yakunu illa anil jahri bihi. Langit dan bumi enggak mungkin dengar suara orang zikir tadi kecuali zikirnya keras. Paham? Kata Imam Suyuti, hamba tadi diketahui oleh langit dan bumi zikir. Kenapa? Karena zikirnya keras. Kalau enggak keras enggak dengar langit dan bumi. Karena langit dan bumi pernah dengar, makanya dia bersaksi, betul hamba ini hidupnya zikir dulu, sehingga dulu kami dengar. Begitu dia meninggal kami enggak dengar lagi, sedih kami. Ngerti? Ini hadisnya. Hebat ahli zikir itu. Gimana? Cukup? Saya tambahkan hadis di dalil biar kita enak diskusi nanti Ustaz Doni. Saya langsung ke hadis yang ada Majnun itu. Zikirlah kepada Allah sampai engkau disebut sebagai orang gila. Hadis keberapa itu? Sampai kita dianggap orang gila. Hadis berapa Ustaz? Hadis ke-6. Hadis ke-6. Baik. Saya mohon maaf, saya kira hadis belakang tadi. Hadis 6 tengok. Hadis ke-6 halaman 15. Hadis ke-6 halaman 15. Kata Nabi, akhrajal Hakim wa sahahahu. Hadis ini riwayat Imam Hakim dan agak sahih oleh beliau, wa Ahmad dan Imam Ahmad dan Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman. Imam Baihaqi beriwayatkan dalam kitab Syu'abil Iman berasal dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, kata Rasul, aktsiru zikrallah hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah zikir kepada Allah sehingga kalian saking banyaknya zikir orang anggap kalian ini majnun, gila. Kira-kira kita ini banyak zikir, orang tahu banyak zikir kenapa? Dengar oleh orang. Kalau enggak dengar, orang enggak tahu bahwa kita zikir. Betul? Maka ini dalilnya orang itu zikirnya jahar. Saya bisik-bisik, Bapak Ibu dengar enggak saya bisik-bisik? Enggak dengar kan? Atau dalam hati saya, dengan hati saja? Enggak dengar. Pasti karena saya baca keras, Bapak Ibu bilang, gila Al-Nof tuh. Zikir terus, entah apa yang dibaca dia. Belum lagi kalau kayak seperti di bahasa Zul Ikrami kemarin, zikir dengan Ismul A'zam.
Zikir dengan ismul mufrad, Allah, Allah, huwa. Kan udah dibahas ya, enggak kita bahas lagi. Zikir dengan normal saja bisa jadi orang anggap dah gila orang itu. Paham? Gimana orang bilang gila? Karena dia dengar zikir keluar dari suara orang yang berzikir. Ini seakan Nabi katakan, zikirlah kalian dengan jahar, tidak ada masalah. Meskipun orang bilang kalian gila, enggak apa-apa. Aktsiru, kata Nabi, perintah, perbanyaklah zikir, kata Nabi. Dah paham? Hadis Nabi ini mesti dipahami dengan nalar. Meskipun konteksnya hanya tulisan yang kita dengan dhamir saja, kalau kita pakai nalar akan paham bahwa Nabi ingin katakan zikir ini adalah menunjukkan jahar dan boleh jadi dibaca oleh banyak orang. Karena Nabi perintahnya akfiru, pakai waw jamak. Zikirlah kalian rame-rame, zikirlah kalian semua. Itu. Baik, kita langsung kepada analisa Imam Nawawi di halaman 37 kalau salah. Boleh minta terjemahan satu biar saya mudah untuk menyamakan dengan Bapak Ibu. Ada pembahasan Imam Nawawi agak di ujung. Nanti kita baca bagaimana pendapat Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Saleh Fauzan. Pokoknya imam-imam orang Wahabi lah, biar orang Wahabi paham dengan imam mereka. Kita ambil imam kita dulu. Fasal halaman 45. Tengok halaman 45. Di situ kalau kita tengok penjelasan itu sudah terjemahan. Dalam bahasa Arab dari hadis tadi kira-kira itu sudah memberikan kesimpulan kepada kita, tidak ada larangan, tidak makruh zikir dibaca keras. Saya baru bacakan berapa contoh hadis, sementara dalilnya banyak tadi. Bahkan yadullu ala istihbabihi. Bahkan hadis-hadis tadi menunjukkan sunnah dengan jahar. Imma sarihan wa imma tizaman, baik secara terang-terangan atau secara tersirat. Ini iltizam, ini istilah dalam ilmu mantik. Ada dalil itu mutabaqah, ada dalil itu dalil iltizam nanti. Artinya meskipun secara tidak langsung tapi dia menunjukkan. Contoh, zikirlah kalian banyak-banyak sampai kalian dianggap gila. Itu kan enggak menunjukkan zikir itu baca keras-keras, tapi logikanya orang bilang gila karena dengar. Itu iltizam. Sudah itu langit dan bumi sampai nangis. Apa maksudnya? Langit bumi nangis itu karena dengar kita zikir. Karena dia dengar, dia saksi. Ketika tak dengar lagi, dia sedih, lalu dia nangis. Gitu. Tidak langsung. Lalu wa amma mu'aradatuhu bi hadits khair dzikril khafi. Mungkin ada yang bilang, kata Nabi hadis yang terbaik, zikir yang terbaik itu khafi, yang dalam hati, yang sir, yang tidak keras. Apa kata beliau? Fahuwa nadhiru mu'aradati ahaditsil jahri bil Qur'an bi hadisil musir bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Ini sama seperti orang baca Quran. Ada kalanya baca Quran jahar lebih baik, ada kalanya sir lebih baik. Begitu juga sedekah dan zakat. Ada kalanya terang-terangan lebih baik, ada kalanya sembunyi-sembunyi lebih baik. Kapan kita sedekah terang-terangan, kapan zakat terang-terangan? Kalau zakat itu Pak jangan sembunyi Pak, agar orang pertama lihat kita melaksanakan kewajiban, sehingga orang jangan mengira orang kaya tapi pelit, nggak pernah zakat, kata orang. Kenapa? Nggak nengok kita zakat. Yang kedua, agar orang lain lihat, sehingga fardu itu ditegakkan, syiar itu dijaga. Tapi sedekah sunnah memang baiknya sembunyi-sembunyi, supaya jangan ria. Kalau zakat mau ria atau tidak kewajiban. Maka kata Imam Nawawi, zikir jahar dengan sir sama dengan baca Quran jahar dengan sir, sama dengan sedekah jahar dan sir. Masing-masing punya keadaan. Jangan pukul rata. Harus sir, harus jahar. Tidak boleh sir, tidak boleh jahar. Tidak begitu. Ada keadaan masing-masing. Lalu kata beliau, maka Imam Nawawi mengumpulkan. Kata beliau, ada orang al-ikhfa afdal, menyembunyikan kadang lebih baik. Kenapa? Takut ria atau khawatir mengganggu orang sholat.
atau mengganggu orang tidur. Kadang-kadang kata beliau berzikir dengan jahar lebih baik. Kenapa? Karena kita ketika berzikir dengan jahar, kadang-kadang orang lain dia bisa berzikir, terbawa zikir, termotivasi zikir karena dengar ada orang lain zikir. Kalau enggak ada orang zikir, dia enggak terpikir zikir, dia enggak mau zikir, dia enggak istiqomah zikir. Gitu. Kemudian boleh jadi orang yang dengar orang lain zikir tadinya malas jadi semangat, tadinya enggak mau zikir jadi pengen zikir. Kita begitu Pak, mudah terpengaruh dengan orang sekitar kita. Maka pilih-pilih majelis, usahakan sering-sering duduk dengan orang soleh, orang berilmu, orang baik, supaya terbawa kebiasaan orang baik. Kalau orang itu zikir, minimal kita terbawa zikir saat dia zikir. Kalau orang itu biasa menjaga solat, minimal kita terbawa jaga solat dia. Kalau kita terbawa dengan orang biasa menuntut ilmu, minimal saat dia belajar, kita terbawa belajarnya. Gitu Pak, kita sering terpengaruh dengan orang dekat dengan kita. Pilih-pilih betul kawan kita. Kemudian wa yatrudun nauma wa yazidu fin nasyat. Kadang-kadang zikir kalau suara keras, orang hilang ngantuk Pak. Orang kalau zikir suara keras, syaitan jadi jauh Pak. Kadang-kadang syaitan itu kalau kita nampak mulai malas, dia makin dimainkan. Tapi kalau nampak kita semangat, apalagi ramai-ramai, makin lama makin semangat, dia justru takut dan menghindar dari kita. Oh, ini nggak mempan kayaknya. Berbagai cara saya lakukan nggak mempan katanya. Makanya kadang-kadang zikir dengan ramai-ramai itu justru membuat orang semangat, menggiring orang lebih istiqomah, lebih banyak zikirnya. Lalu kita bahas, ada orang mungkin beranalogi, Ustaz, bukankah dalam Quran Allah suruh wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa dunal jahri minal qaul. Quran kan suruh zikir itu jangan keras-keras, dalam hati saja, jangan suaranya keras. Apa kata Imam Suyuti? Jawabannya ada 3 jawaban. 1, ini ayat Makkiyah, turun di Makkah. Di Makkah jangan keras-keras, jangan terang-terangan. Kalau kalian keras-keras terang-terangan, nanti Allah diolok-olok, Quran diolok-olok, engkau diolok-olok, nabimu diolok-olok. Mudaratnya lebih besar dari manfaat. Sad dan lidzari'ah, menutup terjadinya yang tidak manfaat, yang tidak baik, bahkan yang mendatangkan hal yang tidak sangat produktif, bahkan hal yang menghinakan agama. Allah suruh lunakkan zikirmu, sirkan zikirmu. Keadaan. Maka perlu ilmu Makkiyah Madaniyah dalam ilmu Al-Quran. Kita nggak pernah tahu Makkiyah Madaniyah. Kan kalau kita baca Quran ketemu ada nama surat, jumlah surat, urutan surat keberapa, kadang disebutkan Makkiyah atau Madaniyah. Gunanya ini, tahu konteks, tahu apa di balik ayat ini. Kok Allah bilangnya gitu? Keadaannya adalah ini di Makkah bukan Madinah. Taunya Madinah, Ustaz. Apa? Madinah. Oh, taunya Madinah. Mandailing Natal. Mandailing Natal ya. Jadi Madaniyah, ada Madinah, ada Madinah, ada Madaniyah. Madinah ini mungkin ada yang dari Purba. Nanti kalau sempat jalan-jalanlah ke Purba. Ada pesantren yang tak tahu, santrinya 17.000 sekarang tak berapa. Sangat sederhana, santrinya banyak, barokah sekali. Tinggalnya tidak semewah Nurul Azhar. Itu di pondok-pondok, pondok itu dari kayu, dan itu santri yang buat, bukan dibuatkan sekolah, santri yang buat. Kalau cerita kawan-kawan dulu Mustafawiyah itu kadang-kadang kalau kita ngapal nazam, itu di belakang jangan kata kondiak di belakang, kata babi di belakang, karena di bukit, lereng bukit, di belakangnya hutan. Jadi mereka bukan lingkungan mewah, tapi banyak santrinya di alim. Di Pekanbaru banyak jadi imam, muazin, penceramah berasal dari Mustafawiyah atau alumni pesantren Mustafawiyah. Artinya pesantren dibuat oleh alumni Mustafawiyah. Jadi jalan-jalanlah ke Madinah itu nanti, yang disebut Ustaz Doni tadi. Tapi jangan Madinah orang Salafi. Ada juga Madinah orang Salafi. Terpengaruh nanti. Yang kedua, anna jama'atan minal mufassirin minhum Abdurrahman bin Zaid bin Aslam Syekh Malik wa Ibnu Jarir hamalul ayah ala dzakir hala qiraatil Quran wa annahu umira lahu bidzikri ala hadhihi sifah ta'ziman lil Quran an tarfa'a indahu al aswat wa yuqwihi ittisaluha biqaulihi wa idza quri'al Quran fastami'u lahu ansitu. Ini kata ulama, kalau kita berada dekat dengan orang lagi baca Quran, karena Quran itu zikir yang paling agung, yang mulia, jangan diganggu.
Sehingga jangan keras-keras di dekat orang baca Quran, untuk menghormati Quran yang dibaca. Dalilnya apa? Setelah itu ada ayat sambungannya. Kalau Quran dibacakan, diamlah kalian, dengarkanlah oleh kalian. Kan itu setelahnya. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Sebelumnya ayat tadi. Jadi ini menunjukkan kalau di dekat orang baca Quran, yang zikir selain Quran sebaiknya jangan keras-keras. Jangan ganggu orang lagi zikir Quran. Jawaban ketiga. Ma dzakara Sufyan annal amra fil ayat khas lin nabi al-kamil al-mukammal. Ayat tadi itu khusus bagi nabi yang dia kamil dan dia sempurna dan sempurnakan oleh Allah. Maknanya nabi mau zikir jahar atau sir sama-sama hebatnya. Kita zikir jaharnya tak hebat, apalagi zikir sir. Zikir sir itu jangan-jangan sebentar-bentar subhanallah subhanallah subhanallah, makin lama Allah 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 gitu. Hilang dia, tidur dia. Atau nampak sinetron awalnya subhanallah subhanallah, bagus nampaknya, gimana ceritanya lagi itu, udah beralih. Jangan-jangan zikirnya baru 5 baru 6 udah beralih. Nabi, orang-orang saleh, orang-orang ahli zikir, mereka tak mudah teralihkan oleh berbagai hal. Sehingga kalau sir pun istiqomah, jahar istiqomah, sir istiqomah. Makanya kepada Nabi sir nggak ada masalah. Kita jahar aja kadang tak berefek, apalagi sir. Gitu, ngerti? 3 jawaban. Saya kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan dengan bagaimana Imam Suyuti pertama menjelaskan metode beliau, bahwa beliau menjamak hadis. Yang kedua, menjelaskan hadis yang mana. Yang ketiga, kalau ada iskal dengan dalil, beliau jawab dalil tadi. Ada ayat Quran yang jadi iskal, beliau jawab dari 3 jawaban. Okay? Sudah itu saya tambahkan sedikit. Buka halaman 37 kalau tak salah. 37. Itu bagaimana zikir setelah solat, sir atau jahar. Fatwa Syekh bin Bas dalam Majmu' Fatawa bin Bas, halaman 189 juz ke-11. Dan Syekh Utsaimin dalam Fatwa Majmu' Warasail Syekh Utsaimin nomor 569 halaman 188 juz ke-13. Apa kata beliau? Beliau sebelumnya menjelaskan setelah solat zikirnya ini, disebutkan apa saja zikirnya. Setelah itu kata beliau, wasunnatu lil imam wal munfaridi wal ma'mum al jahru bihadhihi al adhkar ba'da kulli salatin fariidah jahran mutawassita laisa fihi takalluf. Sunnah hukumnya zikir yang kami sebutkan, kayak kita baca astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahumma antas salam, dan zikir yang lain. Sunnah hukumnya setelah setiap kali solat fardu dibaca dengan jahar. Jaharnya enggak terlalu keras, sehingga jangan teriak juga subhanallah alhamdulillah, enggak gitu. Subhanallah alhamdulillah, zikir yang sedang itu sunnah kata beliau. Yang bilang siapa? Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, ikutan orang Wahabi. Jadi kalau orang Wahabi mengingkari zikir jahar di Masjid An-Nur, dia lupa atau enggak tahu bagaimana fatwa guru mereka. Atau jangan-jangan sengaja ditutupi karena enggak sama dengan yang kita mau. Kan banyak keinginan, banyak maksudnya kan? Lalu kata Syekh Utsaimin, annahu yusannu dzikru adbara salawati ala wajhil masyru', disunnahkan setelah salat berzikir dengan cara yang dianjurkan oleh syariat. Wa annahu yusannul jahru bihi, dan dianjurkan jahar. Jadi ada 2 poin. Satu, membaca zikir yang dianjurkan menurut sunnah. Yang kedua, zikir yang dianjurkan tadi bacanya jahar. A'ni raf'as saut, maksud beliau keraskan suara. Wala yakunu raf'an muz'ajan fa inna hadza la yanbaghi, bukan zikir yang membuat orang tidak nyaman. Jadi kan di kita juga enggak teriak-teriak Ustaz Amin Yono di sini zikir kan. Semua ustaz-ustaz kita bukan baru kan enggak gitu kan. Santai saja. Nikmat, bahkan menikmati, kita ikut menikmati. Lanjut, saya lanjut Syekh Shalih Fauzan agar 3 syekh. Wa amma dzikru ba'da salati fa innahu minas sunnatil jahru bihi. Kata beliau, zikir setelah salat itu sunnah jahar kata beliau. Hasba ma warada fil ahadith fi ahadits sahihah, sesuai dengan hadis-hadis sahih.
anna sahaba kanu yajharuna bidzikri ba'da shalah. Lebih hebat lagi kata beliau, sahabat Nabi menjaharkan zikir setelah salat. Coba sahabat saleh, salafus saleh, siapa lagi mau kita tiru? Yang terbaik kita tiru itu kan salafus saleh kan? Salafus saleh meniru kan? Kok bisa dianggap zikir setelah salat bersama-sama jahar bid'ah? Sahabat Nabi jahar. Yang katakan siapa? Syekh Shalih Fauzan. Lalu bitahlili wal istighfari ba'da salami fa hadhihi yajharu biha lakin ala sifatin fardiyah la ala sifatin jamaiyah, dengan tahlil dengan istighfar setelah salam dan dijaharkan. Lalu kata beliau, tapi bacanya seorang-seorang, jangan sama-sama. Kita kan tinggal tanya, Syekh kok membedakan, kok dibedakan sama-sama dengan seorang-seorang, dalilnya apa? Kita kan tinggal tanya ke beliau, kok dibatasi, kenapa enggak boleh sama-sama, kok seorang-seorang? Kalau hadis Nabi itu mutlak, jangan diikat. Kalau dia lepas, biarkan dia lepas, jangan diikat. Kalau diikat berarti Tuhan buat syariah baru, buat aturan baru. Yang buat aturan baru berarti dia Tuhan. Kira-kira Syekh Fauzan Tuhan atau bukan? Utusan Tuhan atau bukan? Beliau alim, murid daripada Nabi, murid daripada sahabat, murid Nabi, sahabat Nabi, murid dari murid lagi ke bawah. Nabi aja enggak membatasi, kok beliau bisa membatasi? Bahkan kalau kita tengok di antara hadis tadi, kata sahabat Ibnu Abbas, kami tahu Nabi itu selesai salat, sahabat Nabi itu zikir dengan suara keras, mereka takbir keras-keras. Makanya aneh kalau ada yang batasi, enggak boleh bareng-bareng, bolehnya sendiri saja. Karena hadis tidak membatasi. Kok membatasi? Berarti buat syariat. Yang buat syariat itu ahli bid'ah. Jadi Bapak Ibu, bukan kita ahli bid'ah. Yang buat syariat baru ahli bid'ah. Kita bukan ahli bid'ah, ahlu sunnah. Ini dasarnya sunnah tadi. Cukup ya? Saya kira cukup. Bagaimana komentar ulama mereka? Ulama kita sudah, ulama mereka sudah. Tinggal kita tanya, kalian ikut siapa? Kalian ikut ulama atau tidak? Kalau ikut ulama, itu ulama kami dan ulama kalian sudah bilang. Tinggal kalian lagi. Sedikit saja, ada tambah sedikit tentang doa sama-sama setelah sholat dari guru Syekh Nuruddin. Sebentar, kata beliau, fadlu dzikri aqibal mafrudat jahran furada au jama'atan. Fasal yang menjelaskan zikir setelah salat fardu dibaca jahar sendiri-sendiri atau jamaah. Yang bilang ini Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani Al-Makki, ulama mazhab Syafi'i yang dirujuk di zaman beliau, ulama hebat di zaman beliau. Fadlu zikri jahran la yataqayyadu biwaqtin. Kata beliau, keutamaan berzikir dengan suara jahar itu tak terbatas waktu tertentu saja, kapan saja silakan jahar. Wa minal awqati, di antara waktu-waktu berzikir jahar itu waktu ma ba'da salah, waktu setelah ba'da salat. Artinya semua waktu boleh jahar. Di antara semua waktu itu, waktu setelah salat termasuk ke situ. Fayajuzu ada'uhu ba'daha, boleh zikir dengan jahar setelah salat. Kama yushiru ilai hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti yang diisyaratkan oleh hadis Ibnu Abbas, inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah. Kata sahabat Ibnu Abbas bahwa berzikir dengan suara keras dengan jahar setelah salat fardu itu sudah dilakukan sejak masa sahabat Nabi, setelah salat fardu, sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan masa sahabat lagi, masa Rasul. Wa qala kuntu a'lamu annahum insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku tahu mereka selesai salat kalau sudah dengar zikir mereka. Kata Ibnu Abbas. Di mana Ibnu Abbas? Di rumah Nabi. Ibnu Abbas ini adalah keluarga Nabi, maka wajar kadang-kadang main di rumah Nabi. Karena di rumah Nabi otomatis bukan di masjid. Bagaimana dengar suara dari rumah? Zikir tadi keras. Ibnu Abbas menjelaskan langsung, aku dengar karena mereka berzikir dengan keras. Lalu kata Syekh Ismail Utsman Zain Al-Makki Al-Yamani, walahu fawaidun azimah ahammuha talyinul qulub. Saya tidak baca lagi lebih lanjut, tapi poin kata beliau adalah zikir dengan jahar itu kapan saja adalah mustahab, boleh, sunnah. Setelah solat satu di antara semua waktu, maka kapan saja zikir jahar boleh. Sehingga kalau orang membatasi, tinggal ajukan argumen Anda. Kok Anda batasi? Kenapa Anda batasi? Apakah syariat baru
Apakah Anda Tuhan? Apakah Anda Nabi Muhammad? Kalau tidak, jangan buat-buat. Anda ahli bid'ah. Jadi Salafi Wahabi yang bilang zikir setelah solat itu adalah bersama-sama itu bid'ah, justru ahli bid'ah. Yang kedua, Bapak Ibu silakan berfikir. Dan ini kenyataan di Pekanbaru. Termasuk yang dikadungkan saya di Masjid Al-Muqaddis Pasar Lupa. Ada ustaz, sekelompok orang dia iktikaf masjid kita. Karena mungkin bagi dia setelah solat itu zikir sama-sama tidak sunnah atau ini bid'ah. Asal selesai solat dia keluar. Sampai di luar dia berdiri di tangga mau naik ke lantai 2, cerita dengan kawannya, bicara keras-keras sambil rokok. Ini luar Ramadan. Saya tanya, lebih bid'ah mana? Cerita suara keras-keras sambil merokok dibanding doa zikir sama-sama setelah solat? Lebih bid'ah mana kira-kira? Mauta sambil merokok atau zikir? Paham pertanyaan saya? Sama pertanyaannya. Ketika tarawih, lebih bid'ah mana? Berzikir daripada ngopi? Jeda setiap rakaat itu, ngopi satu, zikir satu. Lebih bid'ah mana? Ngopi dengan zikir. Ini kan ngopi ini kebiasaan orang Wahabi kan? Ada sunnah Nabi suruh ngopi di antara solat 2 rakaat itu? Nggak ada kan? Maka Bapak Ibu mesti nalar kita hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mesti jeli melihat bagaimana agama ini dibuat kemudian diajarkan oleh ulama kita kepada kita dan dikemas dengan cara yang hebat sesuai dengan sunnah Nabi. Poin ketiga, kalau kita lihat manfaat zikir, sayalah banyak zikir, banyak hafalan dalam kitab itu hafal karena sering diulang, karena sering dibacakan. Saya sekarang kalau sholat, meskipun ngantuk, Fatihah itu nggak akan sesat saya, nggak akan salah saya. Kenapa? Dari kecil saya baca terus. Setiap sholat minimal 1 rakaat 1 kali saya baca. Kalau lupa kadang 2 kali bacanya. Belum sholat sunnahnya. Zikir kalau sering kita baca, sering kita dengar, kita akan hafal dengan sendirinya, bisa dengan sendirinya. Makanya dalam mazhab Syafi'i boleh imam baca zikir keras li ta'limin nas, untuk ngajarin orang gini caranya zikir, begini urutan zikir, ini buah zikir. Kalau tak ada yang ngajari, tak ada contoh, jangan-jangan jamaah nggak ngerti, nggak tahu. Jamaah ini mohon maaf nggak semuanya santri, nggak semuanya penghafal Quran. Disuruh ngapalnya mereka kadang tak hafal, dihafalkan ketika belajar belum tentu dihafal. Apalagi setiap sholat nggak ada yang memandu. Maka jangan-jangan jamaah kita atau umat kita nggak pernah pandai zikir karena nggak ada imam yang memandu, yang menuntun, yang membimbing. Tapi dengan ada yang mengajarkan, yang mencontohkan, yang memandu, yang bimbing, umat mudah niru. Ujung-ujungnya setiap umat sholat sendiri jamaah bisa dia zikir. Makanya risikonya Bapak Ibu, jangan-jangan 5, 10, 15 tahun akan datang, anak-anak kita sekarang di Pekanbaru atau berbagai tempat, kalau tak dibiasakan zikir jamaah, zikir dengan jahar, mereka tak pandai berzikir. Kita kehilangan generasi yang menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi, tadi 3 imam mereka sudah bilang, setelah sholat sunnah zikir, sunnah doa. Kalau waktu lapang nanti kita tengok apa zikir yang dibaca setelah sholat. Setelah ini saya kembalikan ke Ustaz Doni. Tapi setelah sholat semua ulama sepakat sunnah doa, sunnah zikir. Tak ada yang menafikan itu. Kan yang beda kita dengan Salafi cuma satu saja, dengan jahar dibaca sama-sama. Itu tadi kan saya Fauzan jelaskan, tidak boleh sama-sama, tapi jahar beliau oke. Yang lain oke jahar. Yang beda kita sama-sama saja. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tidak boleh sama-sama dia mesti mengukakan dalil, PR untuk dia. Oke? Kita nggak ada PR. Jadi poinnya adalah zikir setelah sholat itu disunahkan. Kalau anak kita, murid kita, generasi kita yang masih kecil hari ini tak dibiasakan, tak diajarkan, tak ditalkinkan dari sekarang zikir, apa kira-kira yang akan mereka lakukan setelah kita tak lagi nanti bisa memandu mereka? Saya kira itu Ustaz Doni cukup. Tadi dari ulama kita sudah, ulama mereka sudah, nalarnya sudah, fakta di lapangan sudah.
kita lanjut dalam diskusi. Insya Allah semakin hangat dengan diskusi. Terima kasih Ustaz Doni. Baik, terima kasih banyak Ustaz Alnof. Rasa-rasanya agak berat kita memotong pembicaraan beliau karena memang luar biasa semangat beliau dalam membahasnya. Memang cocok disebut pendekar aswaja dengan pedang sunnah tadi. Bapak Ibu dimuliakan Allah, untuk memperkaya perbendaharaan kita pada diskusi pada acara bedah buku kepada kesempatan yang mulia ini, maka kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilahkan sesi pertama 3 penanya. Silahkan yang mau bertanya. Berapa orang? Yang belum pernah dulu Pak Lia. Yang di belakang 1 Rashid, kemudian di depan Bapak 1. Siapa lagi yang bertanya tadi? Ada 3 orang. Ibu di belakang ada yang bertanya, Bu. Ibu ada yang bertanya 1 di belakang. Silahkan di belakang terlebih dahulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perlu disebut nama ya, ini Ustaz? Boleh nama, Pak. Nama Muharnis. Memang masalah bid'ah membid'ah ini sesuatu yang sudah sering kita dengar. Cuman yang perlu barangkali kita ingin tahu betul gitu. Dasar mereka membid'ah itu kan hadisnya jelas itu. Sesuatu yang dibuat-buat, yang diada-adakan, yang tidak ada, itu adalah bid'ah, kan begitu. Nah, persoalannya perlu barangkali Ustadz menjelaskan yang diada-adakan itu apa sebenarnya. Kalau berzikir, apakah yang dimaksud itu yang diadakan itu berzikir atau cuma cara gitu? Kan ini sebenarnya persoalannya. Karena kalau menurut kita yang diada-adakan itu kalau sesuatu yang baru gitu. Zikir itu bukan sesuatu yang baru. Jadi mereka menganggap yang baru menurut mereka itu zahar dengan tidak zahar, itu yang baru. Padahal yang baru menurut pemahaman saya itulah hadis itu kalau berbeda daripada zikir gitu. Zikir itu tidak ada yang baru. Persoalannya dizaharkan itu bukan soal yang baru gitu. Nah, ini penjelasan ini yang saya kira perlu kita dalamkan lagi supaya pemaham mana yang baru itu mana gitu. Nah, itu saya kira ya tanggapan saya dan kemudian mohon penjelasan dari Ustaz. Siap. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Apa yang baru itu? Pertama, bagi mereka yang baru itu kan cara berzikir jahar bersama-sama itu yang baru. Bagi mereka itu yang bid'ah. Perlu kita pahami, tadi saya sudah bacakan banyak hadis. Hadis tadi berarti ada dalil. Berarti masalah kita dengan mereka bukan tak ada dalil, tapi mereka tak sepakat dengan dalil kita. Itu masalahnya. Kalau tak sepakat sebenarnya gampang saja. Yang tak sepakat sudah yakini saja yang Anda yakini, kami yakini yang kami amalkan, kami amal yang kami buat, kalian yakini yang kalian buat yang kalian yakini. Aman urusan. Tapi masalahnya mereka menuduh kita bid'ah, Pak. Mana mau orang dibilang bid'ah, Pak? Dalilnya sudah banyak tadi. Cuma kan masalahnya satu mungkin tak paham dalil. Yang kedua mungkin nggak tahu dalil. Tapi perlu tahu, perlu Bapak semuanya sadar, adamul wujudan. Kalau kita nggak tahu, bukan berarti yang kita tahu, yang nggak tahu itu nggak ada, Pak. Jangan kira kita nggak tahu dalil menganggap yang nggak tahu itu justru nggak ada dalilnya. Bukan. Kitanya yang salah, kitanya yang kurang. Jadi mungkin nggak paham, mungkin nggak tahu, mungkin nggak dapat dalil, atau mungkin nggak sepakat dalil dengan orang. Itu banyak dalil saya bacakan tadi. Saya justru membukanya dengan dalil. Berarti dalilnya zikir jahar ada, tapi mereka tak sepakat. Lalu jika dibawa kepada bid'ah, berarti ini over. Overnya kenapa? Kalau ulama mengatakan ada dalil, sebagian sepakat, sebagian tidak, berarti masalahnya bukan dia ada dasar atau tidak. Karena yang bid'ah itu nggak ada dasar. Ini ada dasar. Perbedaan kita cuma bagaimana melaksanakannya, teknisnya yang berbeda. Kan tengok imam mereka mengatakan zikir jahar itu boleh. Yang beda kita cuma satu saja, sama-sama jaharnya. Itu yang beda satu ya. Kan kita tinggal bertanya, kok kalian melarang?
Tadi sudah kita baca Syekh Ismail Al-Yamani tadi mengatakan bahwa semua waktu boleh zikir jahar. Beliau ulama hadis, faqih. Al-Yamani orang Yaman terkenal dengan faqih mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan boleh, ini mengatakan boleh. Kan kita tinggal ikut yang mana yang kita yakin. Gitu Pak. Sudah itu sedikit saya lebarkan. Bila orang mengatakan ini kan tidak dibuat Nabi, enggak dibuat sahabat, Bapak Ibu jangan termakan dengan propaganda ini. Tidak semua yang tak dibuat Nabi, tak buat sahabat bermakna bid'ah. Banyak yang hari ini enggak dibuat Nabi, dia kita buat. Contohnya semalam Abduh Tua Sikal yang pengasuh Rumah Iso itu buka bersama dengan DRW Skincare. Saya tahu karena saya tengok beritanya. Kira-kira buka sama zaman Nabi itu ada enggak sunnahnya? Apalagi dibuat nasi kotak, diundang anak yatim pembagian paket gitu. Acaranya saya ngerti karena dengan kami acaranya berbagi 1000 paket. Kira-kira sunnah Nabi ada enggak gitu? Dibuat Nabi enggak gitu? Enggak kan? Kalau enggak dibuat Nabi, Anda akan banyak bermasalah dengan diri Anda. Sehingga kalau kita jujur, Salafi itu paling banyak kontradiksi dengan diri dia. Maka kadang-kadang kaji itu untuk orang saja, untuk awak enggak. Itu boleh dilihat, boleh diamati yang mereka buat. Dan mereka enggak konsisten. Di antara contoh enggak konsisten, dulu foto haram, sekarang selfie ustadznya. Yang naifnya bilang foto haram di video, ceramah di video, bilang foto haram. Kira-kira lebih haram mana foto daripada video? Ngerti? Ceramah foto haram di video lagi, live lagi. Ngerti? Bukan bongak Pak, lebih sedikit lah gitu. Oke, lanjut. Jadi Pak, Nabi tak buat. Ini mimbar Pak, Nabi nggak pernah buat Pak. Sahabat usulkan, setelah diusulkan baru Nabi buat. Poinnya jangan setelah Nabi buat lalu ikrar, Nabi ikrar, bukan. Sebelum Nabi buat nggak ada mimbar. Oleh sahabat diusulkan, oke Nabi. Ada lagi sahabat Nabi itu zikir, doa, pujiannya hebat tentang Allah itu. La tarahul uyun wa la tukhalituhu zunun. Panjang zikirnya, hebat, indah zikirnya. Saking indahnya Nabi merasa suka, indah menurut Nabi. Selesai dia berdoa, Nabi panggil, sini. Dikasih emas oleh Nabi. Kenapa? Karena indah zikir dia, tanpa diajarkan Nabi, indah zikirnya dikasih hadiah. Jangan-jangan yang kita buat hari ini, yang mengajak umat, semangat umat untuk ibadah dengan cara kita, Nabi suka, dikasih hadiah ulama yang ngajarkan gitu. Kita kan karena nggak bisa konfirmasi ke Nabi aja Pak. Jangan-jangan Nabi justru apresiasi Pak. Sehingga saya ajak Bapak Ibu semua husnuzon lah dengan ulama kita. Nggak mungkin ulama tahu sunnah yang diajarkannya bid'ah. Buktinya ulama tahu sunnah, tadi banyak sunnahnya kok, banyak hadisnya kok. Maka kita zikir sama-sama, doa sama-sama, jelas dalilnya. Tadi di antara contohnya. Nggak mungkin ulama itu tahu benar yang diajarkannya salah, nggak masuk akal. Ulama tahu betul apa konsekuensinya kalau khianat dengan ilmu. Contoh lain yang paling kasat mata kita, ini Quran Pak. Ini nggak pernah ditulis zaman Nabi. Yang nulis ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga kita mengenal ini Quran yang representatif itu Rasam Utsmani. Jelas Utsmani ujungnya itu. Kalaulah ini bid'ah karena Nabi tak buat, ini kok ada. Kok semua umat yang ngamalkan, mereka pun baca yang ini. Maka mereka kontradiksi dengan diri mereka. Oh, ini kan wasail, ini kan cuma media. Kita zikir sama-sama juga media agar orang bisa zikir, tahu zikir. Enggak zikir sama-sama juga enggak masalah bagi kita kok. Sama dengan ceramah ketika tarawih, enggak ada ceramah juga sah tarawih kita kok. Kan ada salafi bilang ceramah tarawih itu adalah bid'ah. Seakan-akan kalau enggak ceramah enggak tarawih. Salafi itu kekurangan mereka sering ketika ada satu gambaran di kepala mereka, dia buat berbagai macam visualisasi, gambaran, lalu dihukum yang ada di kepala mereka. Tapi diumumkan untuk semua masalah. Sehingga seakan semua ceramah ba'da isya dan tarawih itu adalah bid'ah. Di Mesir katanya nggak ada ceramah. Tengok malam ini, di Mesir setiap setelah isya ceramah ulama Al-Azhar. Di antara ceramah itu ulama hadis Mesir, Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, guru mustalah hadis saya waktu saya kelas 1. Masih hidup orangnya, keturunan Nabi, rektor Al-Azhar dulu. Masa rektor ngamalkan bid'ah? Al-Azhar lagi. Gitu Pak. Jadi kalau orang bilang bahwa Nabi tak buat,
dalil Nabi tak buat itu bid'ah, itu tertolak. Kenapa? Banyak fakta Nabi tak buat, justru dia dilakukan sahabat Nabi, sahabat orang paling kenal dengan Nabi. Enggak mungkin sahabat Nabi berbuat yang bid'ah. Gitu Pak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau orang membatasi enggak boleh jamaah, pertanyaannya kenapa enggak boleh? Dalilnya apa? Biar orang Wahabi jawab. Silakan Ustaz. Ngeri-ngeri sedap saya matang sana. Lanjut yang kedua, Ibu dulu Bu, di belakang Bu, silakan Bunda. Tolong bantu mic-nya mic-nya Bang Rashid. Lanjut terus, gaspol. Ini pertanda Idul Fitri semakin dekat nih. Kalau saat semakin semangat berarti semakin dekat apa Idul Tanda Fitri. THR akan turun. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Murni Ustadz. Yang saya tanyakan simpel aja. Seringkali kadang-kadang dalam mengikuti zikir bersama setelah sholat di berbagai masjid, saya menjadi risih sendiri. Apakah mau ikut zikir bersama, berdoa bersama, atau mundur atau berpisah dari kelompok itu? Karena kadang-kadang bacaan zikir dan doanya itu tidak jelas Ustaz. Baik. Ya, tidak jelas dan tidak bisa kita pahami dan tidak bisa kita resapi. Jadi sebaiknya sikap kita seperti apa? Makasih Ustaz. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada kasuistik di sebagian masjid, boleh jadi mic-nya suaranya nggak jelas, sehingga ketika kita dengar zikir itu nggak jelas dizikirin ke telinga kita. Dan memang permasalahan sebagian besar masjid di Nusantara ini, mikrofonnya tidak sesuai dengan ruangan yang tersedia, sehingga suara imamnya bagus, bacaannya jelas, tapi sampai telinga makmum nggak jelas. Termasuk kadang-kadang suara saya ini di sebagian masjid ini nggak terdengar. Kenapa? Sound system kita kadang tidak kompatibel dengan keadaan masyarakat atau keadaan ruangnya. Maka kalau bisa para pengurus masjid, panggil-panggillah para teknisi yang ngerti untuk bisa mengukur ini cocok nggak dengan masjid kita. Sehingga suaranya, kalau sholat itu jamaah nikmati, kalau pengajian jamaah nikmati. Kan sayang, sudah capek Ustaz 1 jam pengajian tapi jamaah nggak dengar, nggak jelas bagi jamaah gitu. Kadang-kadang kendalanya gitu Bu. Jadi poinnya adalah zikir jahar bersama-sama habis sholat bukan keharusan, tapi boleh. Oleh karena itu bagi orang menganggap kalau saya sama-sama karena nggak jelas Ustaz, saya nggak bisa ngikut zikir sendiri Bu. Apalagi sudah pandai. Dan sebaliknya jangan dianggap harus sama, nggak boleh, tidak. Itu juga salah. Mengharuskan salah, melarang salah. Tapi mempersilahkan. Maka siapa mau zikir jahar sama-sama silakan, sendiri jangan. Tapi jangan akal-akalan buat dalil. Ustaz, janganlah zikir bareng-bareng. Kenapa? Bisa ganggu orang yang sedang sholat yang datang belakangan. Jawabannya sederhana. Kalau orang sholat terganggu dengan zikir, berarti sholatnya nggak khusyuk. Yang salah orang sholat tadi, bukan orang zikir. Sahabat Nabi justru ketika sholat itu pengen dia itu dilakukan pekerjaan yang paling menguras perhatian. Ada sahabat Sayyidina Ali kena panah kakinya, minta tanggalkan ketika sholat. Kenapa? Sahabat Nabi kalau sudah sholat itu lupa dengan yang lain. Satu saja dalam pikirannya, dalam hatinya, Allah saja, yang lain nggak ada. Ini kalau orang terganggu dengan suara anak main-main ketika sholat, suara orang doa ketika sholat, suara baca Quran ketika sholat, orang ini sholatnya nggak khusyuk. Yang kedua, ngapain terlambat? Kalau ahli sunnah datangnya sebelum azan, tunggu azan, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah. Katanya ahli sunnah, tapi kok lambat? Jadi kalau mau ahli sunnah, kalau bilang pengamal sunnah, datangnya cepat. Sebelum azan tuh tunggu, bahkan jadi muazin di masjid. Ngakunya ahli sunnah tapi telat. Sudah tuh nyalahkan orang lagi, bilang bid'ah gara-gara itu lagi. Kan ini jahat. Jangan gitu bro, jangan ngelesnya gitu. Ngerti ya? Silakan. Baik, jelas suaranya ke belakang tadi Bunda. Jelas Bu. Ya memang kadang-kadang sebagian imam itu kadang-kadang memang zikirnya saja maut, maut gitu ya. Mautnya tidak jelas, pangkalnya tak jelas. Allahumma hawwin alaina istaqarrul maut. Baik, pertanyaan berikutnya silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu ya. Amin. Semoga Allah selalu menjaga Bu ya. Amin. Begini Bu ya, sebenarnya kalau kita dibilang jadi polemik di kawasan, di bagian kita di kaum awam, ini sebenarnya tidak juga kalau masalah zikir jahar ini. Tapi kebanyakan yang mau saya tanya masalah ini terkait amanah ilmu yang dimiliki oleh ustadz-ustadz kita Bu ya. Karena mereka kan tahu dalilnya, tapi terkendala oleh pengurus masjid yang tidak suka atau berpaham, mereka tidak suka zikir jahar ini.
Jadi memang kita paham bahwa zikir jahar itu bukan harus, tapi kalau dilarang itu yang salah, kan gitu Bu ya. Betul. Nah, tapi kan pengurus masjid ini Bu ya, dia tuh berpaham bahwa tidak boleh ada zikir jahar di masjid dia. Dan kebanyakan dari ustadz-ustadz kita, dari guru-guru kita, yang pas beliau mengisi pengajian di situ, dia jadi imam, dia malah tidak zikir jahar. Inilah yang menjadi jurang, yang jadi mempertajam keyakinan para jamaah bahwa ini memang tidak sunnah. Terima kasih Bu ya. Mohon penjelasan Bu ya. Baik. Jadi kadang-kadang kendalanya ada pengurus masjid punya fatwa di masjid. Saran saya, kalau bisa masjid-masjid ini ada konsultannya, ada ustadz tempat bertanya. Sehingga setiap yang akan dibuat di masjid itu jelas ada rujukan ahli ilmunya. Karena di masjid itu yang kita buat ibadah, yang kita buat ilmu, yang kita buat amal. Itu agama semua di situ. Kalau tidak berdasarkan ilmunya, jangan-jangan justru tempat yang semestinya paling kental agamanya. Ada di situ orang nggak ngamalkan agama. Di situ menghidupkan sunnah, jangan-jangan di situ orang nggak ngamalkan sunnah. Itu dampaknya itu. Sehingga saya himbau pengurus masjid, carilah konsultan, tanyalah ke ustadz, tanyalah ke orang alim, bagaimana yang kita buat di masjid kita, konsep masjid kita, kebiasaan, format kajian dan segala macam, tanya ke alim kita. Kan Quran sudah jelas, fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu kalau kita nggak tahu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, poin pertama, masjid mesti punya konsultan. Yang kedua, pengurus masjid kalau nggak tahu nggak usah merasa tahu, apalagi mendikte ustadz. Di mana-mana yang namanya murid ngikut guru. Pengurus masjid kalau dia bukan alim, dia murid dari guru yang ngajar di masjid itu. Maka pengurus masjid sebaiknya kalau nggak sempat nanya, nggak siap bertanya, minimal kalau guru menyuruh, mengamalkan, beri pedoman, ikut guru. Ini kadang kita kan aneh, guru sudah ngajarkan, waktu guru ngajarkan, iya, di belakangnya menafikan, mengingkari, bahkan nyerang di belakangnya. Kapan ilmunya barokah? Maka saya ingatkan pengurus masjid dan semua jamaah, kalau nggak suka dengan seorang guru, seorang ustadz, nggak usah ikut pengajian dia, percuma, karena nggak akan barokah ilmunya, nggak akan dapat ilmunya. Kalau suka, ikuti, percaya dengan dia, amalkan ilmu dia, husnuzan dengan dia. Carilah orang yang kita suka dan tinggalkan yang tidak kita suka. Agak jangan mubazir. Abu Hanifah itu pesan, kalau kamu pergi belajar satu tempat dan kitab taklimul muta'alim, kalau bisa 3 bulan itu nggak usah berguru pada siapapun. Tengok siapa orang alim di situ. Sudah yakin dengan siapa yang akan kita ikut, baru belajar dengan dia. Agar apa? Jangan sampai setelah belajar dengan dia, rupanya kita nggak suka, kita tinggalkan dia. Kesal guru tadi, sakit hati dia, marah dia, ilmu tak akan pernah berkah orang yang seperti itu. Apalagi setiap tak selesai pindah guru, pindah lagi, tak selesai pindah guru lagi. Makanya orang kalau menuntut ilmu nggak sabar dengan guru, sabar-sabarlah bodoh seumur hidup. Jadi rahasianya kalau menuntut ilmu itu sabar dengan guru. Sama dengan kita atau tidak sabar dengan dia. Jadi ngurus masjid mestinya husnuzon dan ikut dengan orang alim. Kalau berdebat pun ngurus masjid nggak ada dasarnya. Saya mohon maaf Pak, kadang-kadang saya pengajian ditanya orang, saya jawab, ketika saya jawab disanggah balik, saya tanya lagi, menurut Bapak gimana? Dia nggak paham yang dia tanya. Ini sering nih, orang salafi, dia tanya, Ustadz apa dalilnya? Saya tanya balik, dalil itu apa? Dia nggak ngerti. Dalil itu apa nggak ngerti. Kata Allah ini, kata Rasul ini, betul Al-Quran hadis itu dalil, tapi ma huwa dalil nggak ngerti. Pernah Syekh Ali Jum'ah cerita, Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam ketika tawaf di Ka'bah, ada orang yang salah. Waktu beliau pakaian biasa ingatkan orang, enggak diterima orang. Setelah itu ditukar pakaian ulama dia. Ditanya orang, apa dalilnya? Dibuka imamah dia, ditunjukkan. Nih, untuk menunjukkan saya ini ahli ilmu, saya dalil kamu. Dalil itu bahasa kita petunjuk. Dalam ilmu ushul fikih, ma yutawassalu bihi bi sahihin nazari ila matlubin khabari. Itu ushul fikih gitu, Pak. Semua yang menunjukkan kita kepada informasi yang kita perlu secara sahih, kita melakukan metodenya akan kita dapat, itulah dalil. Makanya di Al-Azhar kalau orang cari pedoman, apa sih pedoman mendaftar di Al-Azhar, apa syaratnya, apa ketentuannya, tulisan bukunya itu Dalilut Talib, petunjuk pedoman bagi pelajar, bagi mahasiswa. Jadi jangan sembarang-sembarang nanya dalil. Dalilut Talib.
Orang dulu bahasa Arab kalau ada guide atau penunjuk jalan itu dalil kata orang. Yang menunjukkan kita ke tempat yang kita tuju, yang menunjukkan kita jalan yang benar, dalil. Jadi kalau nanya, dalilnya apa? Saya ini ustaz, saya ini ulama, dalil. Gitu kan. Ini sudahlah bongak, tidak tahu, tidak belajar, tidak pula nerima. Dan membantah lagi. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah diantaranya. Ulama yang menunjukkan kita kepada halal, kepada haram. Menunjukkan kita ini ibadah, ini bukan ibadah. Ulama itu dalil bagi orang awam. Gitu Pak. Jadi sebaiknya para ustadz, kalau kita jadi imam, saya asal jadi imam, saya nggak tanya orang itu jemaah zikir atau tidak. Saya langsung zikir jemaah. Kalau kunut subuh, saya kunut sendiri. Pernah di Mahat Jamiah UIN itu, mudirnya Ustadz Dasman Yahya. Tapi saya salat subuh, subuhnya pakai kunut, jahar lagi. Serius, boleh tanya ke Ustaz Zulekromi. Waktu itu Ustaz Zulekromi pembimbing asramanya. Saya Ustaz diundang ngisi di situ. Kunut subuh jahar. Boleh tanya, ada Ustaz Helmi enggak? Ustaz Helmi itu dulu di Mahat Jamiah. Beliau tadi antaranya yang hidup di situ. Masih hidup orangnya, ada saksi hidupnya. Saya asal sholat kalau subuh, kalau saya suruh jadi imam, kunut jahar. Doa habis sholat jahar. Kalau saya jadi imam, enggak tanya belakang itu apa. Kalau dia protes tinggal saya jawab nanti. Gitu, Pak. Baik, Masya Allah. Ada sekitar 3 menit atau 4 menit lagi. Siap, yang masih mau bertanya. Abang itu dulu, maaf Pak ya. Yang samping dulu Pak, yang belum pernah menanya. Maaf Pak ya. Kita berikan kesempatan kepada yang belum pernah menanya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Terima kasih Buya telah ngasihkan saya kesempatan untuk bertanya. Saya jamaah dari Duri. Alhamdulillah udah itikaf masuk hari ke Barakallahu fiik. 8 di sini Buya. Yang mau saya tanyakan, sebelumnya memang saya belajar di Salafi. Oh, di Salafi. Jadi mantan Salafi, Pak? Bukan berkata mantan enggak juga Buya, cuman coba mendalami, mencari-cari yang mana yang nyaman lah gitu. Siap, ya. Alhamdulillah dulu sebelumnya tamat sekolah dulu saya juga ikut tarekat ya. Jadi belum ada menemukan yang rasa nyaman apa yang saya pelajari. Saya coba juga ikut di Salafi, hampir sama juga dulu. Sebelumnya dulu saya masuk razin zikir Bu ya, sejak ikut di Salafi sama sekali saya tidak pernah zikir. Udah berapa lama coba saya libur kerja, mungkin sejak di sini saya menguatkan bisa istiqomah lagi. Sejak itikaf di sini udah buku dengan jalan ceramah yang udah balik lagi ke pemahaman Syafi'i Bu ya. Alhamdulillah udah menguatkan lagi saya untuk kembali lagi bisa lebih baik lah untuk dapat pemahaman. Jadi Bu ya, satu lagi adab untuk zikir nih sebagusnya seperti apa Bu ya. Mungkin itu aja Bu ya. Alhamdulillah dengan adanya bedah buku udah hampir 8 hari saya sini. Alhamdulillah udah dapat pencerahan lah Bu ya. Terima kasih, mungkin itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung sedunia. Ada satu ayat ini renungan bagi kita. Kata Al-Quran, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surah An-Nisa 142. Di antara ciri orang munafik itu adalah sedikit berzikir. Berat bagi dia zikir banyak-banyak. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang berat berzikir, malas zikir. Justru ulama kita pengen kita itu mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang beriman, zikirlah kalian dengan zikir sebanyak-banyak zikir. Dan dalam Al-Qur'an zikir sebanyak-banyak zikir itu banyak anjurannya, pujiannya banyak. Jangan sebaliknya. Malas sedikit atau tak mau berzikir. Itu poin satu. Poin dua, apa adab berzikir? Di antara adab saya baca dulu di hadis Nabi. Ini sebenarnya kesempatan untuk Bapak tanya Pak.
Sebenarnya kalau tidak bapak tanya, jangan enggak dapat kesempatan. Wa an Salman radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifra. Di antara adab berzikir tu angkat tangan, tengadahkan tangan. Hadisnya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini diriwayatkan oleh Imam akhrajahu al-arba'ah illa an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini sahih kata Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Jadi doa angkat tangan itu bagian dari adab berdoa. Dasarnya apa? Hadis Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu bersifat Hayyun Karim. Dia segan, dia malu kalau hamba itu doa angkat tangan, ketika dibalikkan tangan kosong, enggak dikasih apa-apa. Jadi dalilnya bahwa doa itu dianjurkan angkat tangan. Kata ulama, kenapa dianjurkan angkat tangan? Doa itu kita minta keberkahan dari Allah, lalu Allah turunkan keberkahan, dia enggak kosong tadinya. Kan kata Allah enggak kosong, karena dia berisi keberkahan isinya. Maka usapkanlah keberkahan pada bagian paling mulia dari diri kita, wajah kita. Makanya kita mengamalkan habis doa itu kita usapkan ke tangan kita. Ini ada dalil juga mengusapkan tangan ke wajah itu. Hadis berikutnya, wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Akhrajahu Tirmizi wa lahu syawahidu minha hadis Ibnu Abbas 'inda Abi Dawud wa ghairuhu wa majmu'uha yaqdi bi annahu hadisun hasan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini hasan, bukan dhaif, apalagi maudhu'. Hasan hadis ini. Bahwa Nabi kalau doa itu setelah beliau tengadahkan tangan, beliau tak membalikkan sebelum usap wajah dengan tangan tadi. Itu Pak, di antara adab doa tadi, angkat tangan dan usapkan tangan setelah doa tadi. Yang ketiga adabnya baik sangka dengan Allah. Kan tadi hadis tadi kita baca pertama, ana inda zanni abdi bi. Baik sangka dengan Allah. 4, agungkan Allah, yakin dengan Allah, dia maha segala-galanya dan dia yang kasih apa yang kita minta dan dia yang bisa untuk itu. Sehingga dalam hadis Nabi itu, Allah tak kabulkan doa kalau orang berdoa itu lahin, hatinya lalai. Dia berdoa tapi hatinya tidak kepada doa. Dia ragu, dia mempertanyakan, kira-kira Allah kabulkan enggak ya? Allah kasih enggak ya? Allah terima enggak ya? Itu enggak boleh doa gitu. Yakin kalau doa. Wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah, istighfar kepada Allah, yakin Allah dengarkan, Allah kabulkan doa kita. Itu Pak, yakin. Husnuzan dengan Allah. Itu diantaranya Pak. Kemudian kalau kita tambah lagi, menghadap kiblat lebih baik. Tapi bukan berarti berdoa tidak menghadap kiblat tak boleh. Boleh, tapi lebih baik menghadap kiblat. Terutama di kubur Nabi. Imam Malik ketika di kubur Nabi, doanya ke kubur Nabi, bukan ke kiblat, belakang kiblat. Imam Malik. Raja Saudi kalau doa di kubur Nabi, hadap kubur Nabi, bukan ke kiblat. Sehingganya askar aneh kalau kita doa hadap kubur Nabi, Nabi dimarahin. Ini serius. Boleh cari Raja Saudi kalau kunjung ke makam Nabi, hadap doa kemana? Ke kubur Nabi. Kok enggak dibilang syirik rajanya? Kita kok dibilang syirik? Standarnya kok ganda, men. Jangan gitu dong. Kalau agama itu satu aja. Kalau haram ya haram, boleh ya boleh. Tapi kok kita dibilang syirik, bilang syirik? Raja enggak dibilang syirik. Pemerintah Saudi enggak bilang syirik. Takut. Dana enggak turun, Pak. Jadi Bapak Ibu rahmatullah SWT, saya kira cukup Pak ya. Ini banyak lagi. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, pasti banyak sekali ini memang materi yang sangat hangat sekali. Tapi apalah daya, waktu juga yang membatasi kita. Nih Bapak Ibu yang belum punya kesempatan untuk bertanya, nanti silahkan bertanya melewati ikuti kajian-kajian beliau. Ustaz Al-Nof, banyak sekali kajian beliau di masjid ini ada, di Masjid Nur Huda juga ada, dan masjid-masjid yang lainnya. Sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dari awal kita sudah membahas tentang kitab ini, mulai dari dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya zikir secara jahar, dan kemudian ada juga lagi pasal yang di situ menjelaskan, oh zikir jahar itu tidak boleh, tapi kemudian
orang yang mengatakan zikir berjahar itu tidak boleh kemudian pun telah dibantah oleh Imam Suyuti pada bagian-bagian terakhir dari kitab ini. Jadi pada intinya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita tidak perlu lagi untuk berzikir secara jahar. Mau berjahar boleh, mau bersir dengan secara sir boleh. Yang tidak boleh itu yang tak berzikir sama sekali. Kenapa? Yang tak zikir itu adalah orang munafik. Orang munafik tempatnya di mana? Fiddarkil asfali minan nar, tempatnya di kerak-kerak neraka. Dan kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Dan kemudian sebenarnya juga ada pesan bagi sahabat-sahabat kita yang di seberang sana. Tinggal lagi beragama itu jangan seperti kita kuliner. Kalau suka makannya, kalau suka di tempat makan ini dia makan. Ketika pergi ke tempat yang lain dia tak suka, kemudian dia tinggalkan. Beragama itu tidak seperti itu. Jangan beragama sesuai dengan selera dan hawa nafsu kita. Kalau ada dalil yang dia sukai, dia amalkan. Kalau ada dalil yang tak disukai, maka kemudian dia tidak mengamalkan. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Allah mencela orang-orang yang seperti itu, beriman sebagian kemudian mengingkari sebagian yang lainnya. Udkhulu fis silmi kafah. Bapak Ibu, demikianlah diskusi kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dan kebaikan di dunia kita, dan juga tak kalah pentingnya di akhirat kita, masuk kita semua ke dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.